luar biasa dimanapun Anda berada. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Kami percaya dan yakin Tuhan Yesus baik buat kita semua. Orang gagal merencanakan kehidupan, sesungguhnya dia sudah gagal dalam hidupnya. Dalam Efesus 5 ayat 15 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana Anda hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Perencanaan hidup dengan melibatkan Tuhan akan melahirkan kehidupan yang bermutu dan bahagia. Persoalan dan masalah bisa ada, tetapi selalu ada jalan keluarnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini kita sama-sama beribadah dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya bahwa setiap kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan setiap hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami datang menyerahkan ibadah kami pada pagi hari dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, Engkau ambil alih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita mengatakan lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau katakan lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih
lebih dari pemenang. Kita lebih, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita mengatakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita mau sama-sama katakan, sekarang telah tiba. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Saudara, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan setiap hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Biarlah waktu-waktu seperti ini Tuhan, kami boleh belajar untuk menggunakannya dengan baik, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus teladanku, mau hidup bagimu. Hati yang hancur Kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, Yesus teladanku, mau hidup bagimu. Hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Haleluya Tuhan. Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu. Hati yang hancur
Kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, Yesus teladanku. Ku mau hidup sepertimu, hati yang baru kau dan kau mampu, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hidup kami Bapa, tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan imanku. Haleluya Tuhan, Engkau tujuan iman kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami dan berseru Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita sembah Raja kita, agungkan namanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya bagi anak domba. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat,
beri pujian bagi anak domba. Mari lebih sungguh-sungguh kita mau katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini setiap penyembahan kami. Biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siapkan setiap hati kami Bapa untuk belajar, untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, kita bersyukur memasuki akan bulan yang baru, bulan November ini. Kita juga bersyukur sekali kalau hari ini Pastor Jonathan Patiasina dari Melbourne akan berbagi firman Tuhan di tengah-tengah kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kalau sebentar lagi kita akan selesai dengan the year of total surrender. 2 bulan lagi, saya percaya semua kita sudah diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan izinkan hari ini hambanya yang diurapi Tuhan boleh memberkati kita sekalian melalui firman Tuhan. Silakan Pastor Jonathan Patiasina, mari kita akan sambut bersama-sama kehadiran beliau. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera saudara-saudara, Shalom, apa kabar? JKI Jireh, atau JKI Jaireh yang ada di Sydney. Wah, ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Kita bisa bertemu sekalipun ini hanya via online. Terima kasih buat Pendeta Petrus Haryono dan Ibu Iin yang memberikan kesempatan ini buat saya untuk melayani saudara-saudara sekalian. Saya menganggapnya ini sebagai satu kehormatan yang luar biasa. Nah, tema yang diberikan kepada saya itu berurusan sama total surrender. Ya, kita akan membahas bagaimana kehidupan kita yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, memang betul sih, semua orang percaya kadangkala ingin mengerjakan sesuatu. There is a desire di dalam diri mereka untuk mengalami Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan kemudian they want to be champion in that area. Mereka mau kemudian melakukan perkara-perkara yang hebat di hadapan Tuhan. Tapi kita kemudian dalam perjalanan kehidupan kita sadarkan bahwa ini bukan soal kehendak kita, bukan soal kemauan kita, bukan apa yang kita ingini sebenarnya. Tetapi apakah kehendak Allah, kerinduan Tuhan yang terlaksana lewat kehidupan kita. Itulah sebabnya istilah yang kita pakai sekarang absolute surrender itu menjadi hal yang sangat penting. Ini yang saya katakan penting sekali karena begini, penyerahan total kita kepada Tuhan inilah yang akan unlock, yang akan membuka pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan, karya Tuhan berlaku secara dahsyat dalam kehidupan saudara, bahkan lewat kehidupan saudara untuk menyentuh orang-orangnya di sekitar saudara, sehingga yang terjadi adalah kerajaannya dinyatakan lewat kehidupan saudara, kehendaknya dinyatakan lewat hidupmu, dan kemudian kehendaknya establish di muka bumi ini. Nah, penyerahan total atau absolute surrender ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Ini seperti sebuah teriakan yang sedang diserukan oleh Alkitab, oleh Rohnya yang kudus untuk semua orang percaya
untuk kemudian menyerahkan diri mereka secara total kepada Tuhan dan kepada pergerakan Tuhan yang sedang terlaksana di seluruh dunia ini. Tentu saudara setuju atau tidak setuju, kita sekarang sedang masuk kepada perkara-perkara yang baru yang Tuhan janjikan. Saudara suka apa tidak suka, kita sedang masuk pada new landscape yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Kita ada di ujung dari sebuah pergerakan yang dahsyat. Ada orang berkata, oh semua ini terjadi karena kerajaan kegelapan lah, antikristus lah. Saya berkata, saya mempercayai satu hal bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dan dia sedang membawa kita untuk mengerti rencananya. Bahwa kehendaknya harus terlaksana di muka bumi ini. Kerajaannya harus dinyatakan di muka bumi ini. Itulah sebabnya kita perlu sekali bahwa sebagai orang percaya, kita harus membuat keputusan-keputusan yang sangat penting. Kita harus membuat keputusan yang sangat penting. In fact, kita harus betul-betul memilih sebuah jalan penyerahan penuh pada Tuhan. Sebab, ini dia nih, sebab di depan sana adalah jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Seperti dikatakan dalam Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat, diberitahukan seperti ini, bahwa jalan yang kamu akan lalui ini belum pernah kamu lalui sebelumnya, belum pernah. So you never been in this place before. Makanya kita perlu sangat bergantung kepada Tuhan. Sebab kita tidak bisa bergantung kepada pengalaman pribadi kita di masa lalu. Kita tidak bisa bergantung pada pengurapan di masa lalu. Kita tidak bisa bergantung kepada banyak hal di masa lalu. Kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan. Itulah sebabnya penyerahan total kepada Tuhan. Absolute surrender ini betul-betul meminta kepada kita untuk masuk pada apa yang Tuhan inginkan. Nah, mari kita akan baca Alkitab kita di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Jadi Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sudah biasa tentu saudara baca, dan ini bukan sesuatu yang luar biasa untuk membaca dari Roma pasalnya yang ke-12 ini. Roma 12 adalah merupakan ayat favorit dari banyak orang. Saya sendiri menyukai ayat-ayat ini. Nah, di ayat-ayat ini sebenarnya Paulus mau katakan dari pasal 1 kitab Roma, dia sudah bahas tentang Tuhan menyatakan dirinya supaya dikenal oleh manusia, tapi manusia menolaknya. Tapi Tuhan tetap memilih orang-orang beriman. Kemudian orang beriman ini diproses. Mereka tidak bisa merasa benar dari diri mereka sendiri. Mereka harus benar di dalam Tuhan. Maka Tuhan membenarkan mereka. Pasal 6, pasal 7, pasal 8 diberitahu bahwa dunia sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Pasal 9, Paulus mulai berbicara tentang bangsa Israel. Dia membandingkan antara bangsa Israel dan gereja. Pasal 10 dia menceritakan bagaimana dia rindu supaya orang Israel diselamatkan. Pasal 11 dia berkata bahwa hey, siapakah yang bisa menasihati Tuhan? Tapi setelah dia berkata semuanya, dia sekarang berkata pasal 12 nih begini nih. Kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Alkitab berkata begini. Saya bacakan ayat yang pertama, pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, ayat-ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana sebenarnya total surrender dapat berlaku
dalam kehidupan kita. Nah, Paulus berkata, karena itu, karena apa? Karena yang dia udah bahas sebelumnya, ya. Dia udah bahas tentang semua perjalanan iman orang percaya. Kita hidup karena iman, karena pembenaran dari Tuhan. Bukan karena kita, bukan. Kemudian dia juga mencurahkan Roh Kudus pada kita, menjadi pengharapan buat kita, dan seterusnya. Tapi dia berkata buat kita, bagian kita sekarang, dia berkata ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, coba saudara perhatikan dulu. Mempersembahkan tubuh secara total sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. There is your reasonable worship. Inilah penyembahanmu yang diterima oleh Tuhan. Nah, ini penting sekali. Ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan di sini, ya. Saya sudah katakan tadi, kita harus memulai dengan sebuah keputusan. Nah, memang Paulus mengatakan, aku menasehatkan kamu. Nasihat ini bukan nasihat ecek-ecek ini. Ini bukan nasihat sembarangan. Nasihat ini adalah sebuah pertimbangan kerasulan yang sangat kuat. Dia berkata, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan kehidupanmu secara total, secara penuh, secara khusus kepada Tuhan. Jadi dia berkata begini, hal pertama adalah putuskanlah untuk mempersembahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Jadi totalitas kita, absolute surrender ini adalah sebuah keputusan yang lahir karena 3 hal. Nah, ini dia. Keputusan kita ini lahir karena 3 hal. Yang pertama, karena kemurahan Allah. Ya, itu jelas. Demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Ini kata penting sekali. Total surrender kita bukan karena kita cuma mau biasa, enggak. Karena kemurahan Allah. Ini kata penting. Dalam bahasa Inggris dikatakan ini, by the mercies of God. Kita semua hidup karena kemurahan Allah. Nah, karena kemurahan Allah itu, Tuhan yang telah bermurah hati pada saudara. Tuhan yang telah menyelamatkan saudara. Tuhan yang telah membawa saudara keluar dari dunia yang gelap ini. Tuhan yang telah menebus saudara daripada kematian yang kekal. Tuhan yang telah menyelamatkan saudara. Demi kemurahan Allah ini, persembahkanlah tubuhmu kepadanya. Ya, saudara diselamatkan bukan karena perbuatan baik saudara. Kita perlu mengatakan hal tersebut. Saudara diselamatkan bukan karena saudara berasal dari keturunan orang-orang yang hebat, seperti bahkan dia berkata orang Israel aja yang adalah pohon itu dipotong, dikerat, dibuang karena mereka tidak mentaati Tuhan. Apalagi kita yang cuma dicangkokkan, dia berkata demikian. Tidak ada satupun orang yang berhak untuk semuanya itu. Kita diselamatkan hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi persembahkanlah hidup kita sebagai keputusan kita. Itu karena apa? Yang pertama, karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kedua itu disebabkan karena apa? Karena itulah ibadah yang sejati. Jadi kita mempersembahkan kehidupan kita. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Itulah penyembahan yang dicari oleh Tuhan. Tuhan tidak mau penyembahan yang setengah-setengah. Tuhan gak mau orang cuma kasih waktu Tuhan separuh-separuh. Tuhan gak mau orang kasih pada Tuhan separuh-separuh kehidupannya. Tuhan menghendaki totalitas. Give it all or not at all. Tuhan menghendaki hal tersebut. Karena itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. That is your reasonable worship. That is your reasonable service. Service kepada Tuhan. Makanya Tuhan mau kita embrace hal ini secara total. Bahwa ya, saya mempersembahkan diri saya pada Tuhan secara total. Yang pertama,
karena kemurahannya. Yang kedua, karena inilah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Yang ketiga, karena begini, karena tujuan kita bukanlah di dunia ini. Tujuan kita adalah pribadi Allah. Tujuan kita adalah pribadi Tuhan. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa tujuan kita itu ke sorga. Ya, enggak, tujuan kita pada pribadi Tuhan. Ya, baca di Alkitab. Tidak pernah ada ayat yang berkata bahwa Yesus itu jalan ke sorga. Enggak. Yesus itu jalan kepada Bapa. Ya kan? Betul kan? Ya. Saudara baca Yohanes 14 ayatnya ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai ke sorga. No. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. So Yesus itu adalah jalan kepada pribadi Bapa. Tuhan mau kita semua dikembalikan kepada pribadi Bapa. Injil Yohanes mengatakan dengan jelas, tidak ada orang yang sudah pernah melihat Tuhan, tetapi anaknya yang ada di pangkuannya, itulah yang menyatakan Bapa. Dan dia datang untuk membawa kita kepada Bapa. Yesus adalah yang membawa kita kepada Allah yang benar. Makanya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang ketiga dikatakan begini. Ini dia berkata gini, ya, bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi jelas sekali saudara, kalau kita melihat ayat-ayat ini, kita sudah menemukan ada 3 alasan utama mengapa kita perlu mempersembahkan hidup kita secara total kepada Allah. Yang pertama, karena kemurahan Allah. Yang kedua, karena mempersembahkan diri secara total itu adalah ibadah yang sejati. Dan yang ketiga, karena kita mempersembahkan diri pada Tuhan, karena kita bukan dari dunia ini lagi. Kita punya tujuan adalah kepada Bapa. Kita akan menjadi satu, bersatu dengan Bapa. Tuhan mau supaya kita menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini. Itulah sebabnya dia berkata kepada kita bahwa, hey, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jadi itu yang pertama. Kita membuat sebuah keputusan untuk mempersembahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Oh ya, ini bukan hal main-main. Ini hal yang paling fundamental dalam iman percaya kita. Kita perlu menyerahkan hidup kita secara penuh, secara total kepada Tuhan. Jangan lupa, yang pertama kita menyerahkan hidup kita secara total demi apa? Yang pertama demi kemurahan Allah. Yang kedua karena itulah ibadah yang sejati. Yang ketiga karena tujuan kita adalah kepada Bapa, bukan kepada dunia ini. Sebab masalah kita adalah begini. Sekalipun kita ada di dunia ini, kita tidak hidup dengan cara yang duniawi. Kalau Alkitab berbicara dunia, kita tentu tahu bahwa Alkitab sedang berbicara tentang apa, saudara? Tentang sebuah sistem. Kita tidak hidup di bawah sistem dunia. Sebab kata dunia itu datang dari bahasa Yunaninya kosmos, ya. Ya, bukan kosmos tempat simpan beras ya. Kalau di Indonesia ada tempat simpan beras namanya kosmos. Tapi kosmos itu adalah sistem dunia. Sistemnya itu jelas. Nah, sistem dunia itu dikuasai oleh kerajaan kegelapan, dikuasai oleh iblis. Dialah penguasa, si jahat itu adalah penguasa dari sistem dunia ini. Jadi waktu kita menerima Yesus dalam kehidupan kita bertukar penguasa. Saudara bukan lagi milik dari sistem dunia ini. Saudara sekarang ada di bawah sistem kerajaan Allah. Saudara adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Masih ingat? Waktu Yesus lahir, itu berita yang dikatakan kepada dunia ini adalah, dia katakan adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara orang yang apa? Berkenan kepadanya. Ya. Jadi kalau saudara menyerahkan hidup saudara total kepada Tuhan, seluruh kehidupan saudara dan penyembahan saudara, itu totalitas. Itu jelas. Saudara, Tuhan mencari pribadimu terlebih dahulu kok. Bukan penyembahannya yang dia cari. Dia cari penyembahnya terlebih dahulu. Dia cari kehidupanmu terlebih dahulu, baru aktivitasmu.
Ada banyak orang berusaha untuk sibuk sana sibuk sini. Enggak, Tuhan mau pribadimu. Dia mau hubungan yang intim dengan dia. Dia nggak mau yang lain. Dia mau saudara menjadi sama dengan apa yang dia harapkan saudara jadi. Itu menjadi seperti Kristus. Dia rindu pribadi saudara. So start with your personality. Persembahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Nah, mengapa saya harus katakan demikian? Sebab sekarang yang kedua, arti dari penyerahan total adalah ini. Kita berubah dalam cara berpikir kita. Nah, ini yang orang suka gagal di sini. Orang pikir tuh penyerahan total tuh kebaktian aja terus. Enggak, saudara. Penyerahan total itu adalah yang pertama adalah memang bentuk penyerahan demi kemurahan Allah, karena yang kedua adalah ibadah yang sejati, dan yang ketiga adalah karena tujuan kita adalah pribadi Bapa, bukan dunia ini tujuan kita. Nah, tapi yang kedua yang saya mau katakan kepada saudara adalah ini. Kalau yang pertama kita memutuskan untuk menyerahkan pada Tuhan, yang kedua adalah ini. Saudara perlu mengalami perubahan pemikiran. Disinilah totalitas terjadi. Sebab disinilah saudara tahu bahwa saudara telah menyerahkan diri saudara sepenuhnya atau tidak. Sebab disinilah terbanyak orang Kristen kalah. Nah, saya mau katakan apa? Mereka kelihatan rohani tapi pikirannya duniawi. Itu nggak bisa. Saudara nggak bisa. Sebab sebenarnya pikiran saudara yang menentukan. Kata pikiran itu sendiri secara menyeluruh ya, dalam bahasa Yunaninya, dalam Filipi pasalnya kedua, kamu mengenakan pikiran Kristus. Kata pikiran itu mempunyai pengertian phroneo. Itu artinya sifat, sikap kita yang merupakan kumpulan-kumpulan dari keputusan-keputusan karakter sifat kita yang telah dikuasai oleh Kristus. Itu dia. Nah, makanya ini, pola pikir kita perlu diubah. Saudara perlu berubah dalam cara berpikirmu. Cara berpikirmu tidak boleh konform pada dunia. Makanya ditulis di ayat yang kedua. Ya, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu disitulah totalitas terjadi. Waktu saudara tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi saudara menjadi serupa dengan Tuhan, saudara menjadi serupa dengan pembaharuan budi saudara untuk masuk dalam kehendak Tuhan dan bukan kepada kehendak dunia. Disitulah terjadi tabrakan besar antara sistem kerajaan Allah dan sistem kerajaan dunia. Tergantung di mana saudara mengarahkan pikiran saudara. Makanya ayat itu berkata, ya, dia berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti totalitas surrender kepada Tuhan ini, surrender totally kepada Tuhan ini, tidak bisa cuma sekedar yang tadi dengan pengertian sederhana itu, harus diikuti dengan, ini dia ini, perubahan pola pikir. Kita harus mengalami, terjemahan bahasa Inggrisnya, be ye transformed by the renewing of your mind. Ada yang saya sebut dengan mind renovation. Cara berpikir kita perlu direnovasi. Kita nggak bisa cuma berpikir begitu aja. Ya gampang lah, menggampangkan sesuatu. Nggak. Kita harus melatih pikiran kita supaya pikiran kita ini harusnya tunduk pada kehendak Allah. Wah, ini saya suka dengar ini. Ya, ini Pak Jonathan ini khotbahnya pakai pikiran mulu, nggak pakai Roh Kudus. Enggak. Pikiran kita perlu diperbaharui, Alkitab bilang dengan jelas. Iya, pikiran kita harus diperbaharui. Kalau pikiran kita tidak diperbaharui, totalitas kita nggak bisa penuh. Makanya ada orang percaya, kalah di pikiran terus. Bukankah pikiran saudara adalah medan tempur? Sebab disitulah terjadi tabrakan antara kehendak Allah atau keinginan duniawi. Saya beritahu pada saudara, pertempuran terbesar ada di pikiran saudara, yaitu kehendak Allah atau keinginan duniawi. Ya? Kehendak Allah atau keinginan duniawi. Jangan lupa, kita mesti tahu dunia ini punya sistem, dia bergerak dengan sebuah cara.
dia bergerak dengan cara yang khusus. Nah, mari kita baca ayatnya. Mengapa saya perlu membawa ini? Sebab ini adalah hal yang penting buat kita. Kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Kita mau baca ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Saya sudah katakan tadi, dunia ini adalah sistem dunianya ya. Dibilang begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendaknya tetap hidup untuk selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Coba lihat. Dunia ini punya keinginan. Coba saudara lihat. Tabrakan antara keinginan dan kehendak Allah. Masalahnya dunia ini dengan keinginannya sedang lenyap. Tahu nggak artinya sedang lenyap? Sedang lenyap pada kebinasaan. Dimming. Kayak lampu dimmer itu makin hari makin gelap dan kemudian menghilang. Lenyap dalam kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, haleluya, tetap hidup selama-lamanya. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan pikiranmu. Saya suka lucu karena terjemahan Indonesia ya. Di Indonesia bilang perubahan budimu, jadi orang bercanda. Oh, yang berubah budi aja. Jadi bapak budi, ibu budi, budi dan adik budi aja yang berubah. Kita yang bukan budi nggak usah berubah. Saya mau sarankan jangan pakai istilah budi lah. Pakai pikiran aja. The renewing of your mind. The transformations of your mind. Ada perubahan dalam cara berpikir saudara. Itu perlu disiplin. Disiplin perenungan firman Tuhan. Disiplin mentaati firman Tuhan. Disiplin mengikuti pikiran-pikiran Allah. Karena kita tidak punya cara lain untuk mengerti pikiran Allah kecuali terbiasa merenungkan firman Tuhan. Ya, ada orang mau pikiran Allah tapi baca komik terus, baca Koping Ho terus. Ada orang mau pikiran Allah tapi nonton drama Korea terus. Ada orang mau pikiran Allah tapi baca buku ini, baca buku yang lain. Mereka tidak tenggelam dalam firman Tuhan. Saya membaca banyak buku, tapi saya habiskan waktu lebih banyak untuk merenungkan firman Allah. Saya merenungkan firman Allah. Sewaktu saya merenungkan firman Allah, pikiran saya diubahkan, hati saya diubahkan. Saya kemudian mulai mengenal jalan-jalan Tuhan. Saya kemudian dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa itu soalnya yang berkenan, dan apa yang sempurna. Ya kan? Sebab kehendak Allah itu baik, berkenan, dan yang sempurna. Ya itu yang kita perlu embrace. Kita perlu masuk dalam pengenalan akan Allah. Orang cuma mau totalitas dan mereka pikir ya kebaktian terus, menyerah terus kebaktian. Tidak. Harus mengalami perubahan pemikiran. Sebab kalau pemikiran saudara tidak mengalami perubahan, saudara tidak akan mengalami kemenangan. Saudara akan mengalami kekalahan terus. Disitulah medan tempur yang utama. Jadi kemudian waktu kita punya penyerahan penuh kepada Tuhan, pikiran itu yang kita serahkan kepada Tuhan. Semua pikiran kita. Jadi, yang pertama tadi saya katakan apa? Kita memutuskan untuk menyerahkan hidup kita. Tubuh kita serahkan kepada Bapa. Alasan kita menyerahkannya karena kemurahan Allah. Alasan kita menyerahkan hidup kita kepada Bapa karena itulah ibadah yang sejati. Alasan mengapa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena ingat, tujuan kita adalah pribadi Bapa, bukan dunia ini. Yang kedua, penyerahan total itu harus betul-betul terjadi pada pola pikir kita. Itu harus terjadi di sini. Pikiran saudara harus mengalami perubahan. Di mana pikiran saudara menyerah kepada tuntunan Roh Kudus yang sudah ada dalam dirimu. Tuntunan firman Tuhan yang sudah Tuhan masukkan dalam kehidupanmu. Tuhan sudah menaruh semuanya itu di dalam hidupmu. Kamu izinkan dirimu dipimpin. Pikiranmu mulai dipimpin oleh firman Allah. Merenungkan firman Tuhan. Izinkan Tuhan mengerjakannya dari dalam saudara. Prakteknya bagaimana?
Penyerahan total itu sebenarnya prakteknya betul-betul kalau kita baca di Alkitab sederhana banget. Nah, kita lihat ayatnya yang ketiga. Ya, penyerahan penuh itu dia bilang begini, ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, supaya kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Saya suka ayat ini. Ya, ini dibilang begini, bagaimana? Apa prakteknya kita di dalam penyerahan total kita kepada Tuhan? Jadi yang pertama adalah gak usah mikir yang macam-macam. Nah, itu dibilang itu. Gak usah mikir terlalu tinggi, terlalu kemana-mana. Gak usah. Pikiran kita itu harusnya berlaku simple. Apa yang Tuhan minta kita kerjakan, itu yang kita kerjakan. Sebab tujuannya adalah, tujuan dari semua pemikiran ini adalah supaya kita dapat menguasai diri kita. Ya, saudara, penguasaan diri itu ada di pikiran, saudara. Ya, pikiran yang dikuasai oleh Roh Allah. Pikiran yang telah mengalami perubahan demi perubahan ke arah Kristus. Pikiran yang tertulis di dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8. Jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus. Kemudian dia menjelaskan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Ya, kemudian dia menjadi hamba manusia. Kemudian dia taat sampai mati di kayu salib. Ya. Mati dengan cara yang terkutuk. Kemudian dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus dengan sederhana melakukannya dengan berpikir simpel. Dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Tidak mencari kepentingan pribadi. Dia sampai kepada titik ini di mana dia menguasai dirinya begitu rupa. Dicoba dengan segala perkara. Dia tidak terjebak pada semuanya itu. Dia menemukan kata ini. Menguasai diri secara penuh. Menurut ukuran iman. I like that. Ya, menurut ukuran iman. Orang suka tanya pada saya, apa itu ukuran iman? Ukuran iman kita nggak ada yang lain. Yesus. Ya, Yesus. Ya, saudara mau beriman menurut imanmu atau mau beriman dengan iman Yesus? Ini dia menurut Alkitab. Kita tidak lagi hidup dengan iman kita. Kita sekarang beriman bersama Yesus yang hidup di dalam kita. Kita tidak beriman dengan iman kita lagi. Tapi Yesus yang di dalam kita. Bahasa saya pakai. Bersama-sama dengan iman kita. Dia kuasai iman kita. Sehingga kita beriman dengan imannya Yesus. Wah, ini kayaknya mengada-ngada sekali Pak Jonathan. Oh, enggak. Itulah arti penyerahan. Waktu kita menyerah diri kita penuh kepada Tuhan. Tuhan ambil alih seluruh kehidupan kita. Dia mau menguasai kehidupan kita dari dalam. Sehingga kita dapat memanifestasikan kehidupan Kristus. Mari kita baca sebuah ayat. Yang pasti saudara sudah tahu ayat ini. Di dalam kitab Galatia pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayatnya yang ke-19 dan 20. Ayat hafalan. Maka ini adalah sebuah lagu yang sudah dinyanyikan oleh orang. Itu hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Itu gak terjadi begitu aja. Kalau kita menyerah total, baru itu terjadi. Di mana Kristus yang di dalam kita menyatakan dirinya keluar. Sehingga dia kemudian mulai beriman di dalam kita. Dia mulai nyatakan perasaannya di dalam kita. Dia mulai nyatakan pikirannya di dalam kita. Dia mulai nyatakan kehendaknya di dalam kita. Supaya dia kemudian dapat bergerak di dalam kita. Dan melalui kita. Sehingga hal-hal yang kita kerjakan adalah sesuatu yang keluar. Yang apa itu? Yang datang dari kehendak Allah yang berdiam di dalam kita. Yuk kita baca ayatnya.
Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Jangan lupa, saudara, hidup untuk Tuhan. Ya, kita sudah bahas tadi itu. Kemudian dia berkata begini, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi kan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi di dalam saudara semua yang percaya pada Tuhan ini, ada Kristus yang hidup di dalam saudara. Tapi saudara kan gak sadar. Kenapa saudara gak sadar? Disitulah saya katakan tadi. Penyerahan penuh itulah yang menolong kita mengerti. Penyerahan total itulah yang menolong kita memahami. Penyerahan total itulah yang memberikan kesadaran dalam kita. Bahwa dia sekarang ada di dalam kita. Jadi bilang ini, bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aduh, saya kalau baca terjemahan bahasa Inggrisnya lebih keren. Jadi dibilang hidup dalam iman di dalam Anak Allah. Terjemahan bahasa Inggris King James lebih saya suka ya. Coba kita baca ayatnya yang ke-20. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Bukan by the faith in the Son of God. Tapi terjemahan bahasa Inggrisnya adalah of the Son of God. Jadi kalau saya terjemahkan secara literal, bahasa Inggrisnya adalah, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, aku hidup oleh imannya Anak Allah. Aku hidup oleh imannya Anak Allah yang mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya bagiku. Haleluya. Inilah kalau kita menyerah penuh pada Tuhan, iman Anak Allah inilah yang dinyatakan. Itu yang ditulis di dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Supaya kita tidak lagi melakukan keinginan kita, kehendak kita, tapi kehendak Allah sesuai ukuran iman. Ukuran imannya siapa? Ukuran imannya Anak Allah yang berdiam dalam saudara. Itu enggak terbatas. Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang hebat di dalam kehidupan kita. Mari saudara, ambil waktu beberapa saat untuk memikirkan kembali penyerahan hidup saudara kepada Tuhan. Saya selalu katakan, Tuhan tidak minta 90% dari kehidupanmu. Tuhan tidak minta 99,9%. Dia minta 100% kehidupanmu. Dia minta penyerahan total kehidupanmu kepadanya. Hari ini, serahkanlah kehidupanmu secara penuh kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana kehendaknya terlaksana dalam kehidupanmu. Supaya benar doa yang diajarkan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Disitulah saudara akan melihat bahwa saudara akan bertumbuh, diubahkan menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Doa saya, pelajaran yang sederhana ini, yang simple ini, dapat menjadi berkat untuk kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan siapkan perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan sudah menyapa kita sekalian. Mari kita akan responi dan mengingat korbannya di atas kayu salib. Nyanyikan satu pujian, I surrender all, I surrender all. Dan silakan Bapak Ibu menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Haleluya. I surrender all. I surrender all unto Jesus, mighty Savior. I surrender all. Bagikan roti dan anggur. Siapkan hati di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menjamah setiap hati kita.
Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kemudian kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Angkat roti kita dengan tangan kanan ke atas. Ada pada saya firman Tuhan yang berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-40. Bapa di dalam surga, kami mengangkat tangan kami, mengangkat roti kami. Kami tahu korbanmu di atas kayu salib itu memberikan kekuatan yang baru. Tubuhmu dipecahkan supaya kami mengalami kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati perjamuan kudus ini. Siap kami yang mengikutinya ada di dalam pengurapan-Mu. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Angkat dengan tangan kananmu ke atas Bapak Ibu roti yang ada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu kita pecahkan bersama-sama. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah yang kau curahkan Tuhan sebagai pengampunan dosa atas setiap kami. Kami sadar kami manusia-manusia yang berdosa. Tapi kami juga menyadari bahwa Engkau satu-satunya penebus di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya biar kami mengenang curahan darah-Mu yang mengampuni segala dosa manusia. Merah seperti kirmisi dirubah menjadi putih seperti salju. Bapak Ibu angkat cawan kita dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang luar biasa pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati mendoakan persembahan kita dan beberapa doa syafaat kita. Bapak Tuhan Yesus yang kami sembah, terima kasih Bapak untuk hari ini ibadah berlangsung dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak, kiranya firman-Mu yang datang ya Bapak, firman-Mu yang menguatkan, yang memberkati sidang jemaat semua ya Bapak. Ibadah boleh selesai Bapak, tapi firman-Mu Roh Kudus terus bekerja di setiap hati-hati kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kiranya kami mau memberikan persembahan, perpuluhan kami, bahkan ucapan syukur kami ya Bapak, karena kami percaya ya Tuhan, semua berkat finansial, berkat-berkat yang datang semua dan terbaik yang datang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk negara Sydney, Australia dan Melbourne ya Bapak, di mana kami tinggal ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak di masa pandemi ini ya Bapak. Tangan-Mu tidak pernah telat membantu kami ya Bapak. Tangan-Mu ya Bapak terus ya Bapak menopang kami ya Bapak. Terus ya Bapak menguatkan kami ya Bapak di situasi apapun ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami percayakan negara Sydney, Australia, Melbourne ini ya Bapak ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Semakin hari semakin baik di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa untuk negara Indonesia, di mana saudara-saudara kami berada juga ya Bapa. Negara Indonesia terus ya Bapa mendapatkan pemulihan ya Bapa. Terus ya Bapa menjadi negara pilihan Engkau juga ya Bapa. Kami berdoa Indonesia terus ya Bapa menjadi semakin hari semakin baik daripada COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, negara ini ya terus menjadi kebanggaan Engkau juga ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan dan kerinduan, setiap doa-doa dari sidang jemaat Engkau ya Bapa di saat-saat ini yang sedang sakit ya Bapa. Kami percaya dengan bilu-bilu kuasa Tuhan Yesus disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Segala apapun yang mereka gumulkan, apapun yang mereka sakit ya Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan ya Bapa. Yang berbeban berat ya Bapa, mendapatkan persoalan dalam rumah tangga, dalam urusan pekerjaan, urusan keuangan juga ya Tuhan. Tuhan Engkau yang terus memulihkan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang terus membantu, yang menolong setiap sidang jemaat-Mu ya Bapa, mendapatkan jalan keluar yang terbaik yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan segala pergumulan sidang jemaat-Mu ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, kita selesai dengan ibadah kita. Tentunya kita sudah sangat diberkati oleh Pastor Jonathan Patiasina. Senang sekali, terima kasih untuk pelayanan pada pagi hari ini. Semua kami mendoakan pelayanan Bapak, Ibu sekalian yang ada di Melbourne. Ya Tuhan boleh memberkati banyak orang di sana. Bapak Ibu, mari kita akan hadapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian, mulutku penuh dengan pujian, dan kita selesai dengan ibadah kita. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari buka hatimu, kedangkan tanganmu di hadapan Tuhan. Kita berpisah satu dengan yang lain pada siang hari ini dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita berkata amin. Haleluya. Shalom. Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu. Hati yang hancur kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tangan
Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup seperti-Mu, hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagi-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku.